Saya kasih kau contoh. Sebelum kau nikahi ini adik, apa masalahmu? Diterima ndak ya? Diterima ndak ya? Diterima ndak? Sudah, diterima. Selesai masalahmu. Oh, ada lagi masalah. Ada corona. Mau menikah ada corona. Ya, selesai menikah seperti ini, apa selesai masalah? Muncul masalah baru, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah, mau punya anak. Tidak ada orang tidak ada masalah. Saya kasih lagi contoh. Istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi tuh bos. Untung ini pasangan sama gagah dan cantik, klop. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Pergi pesta pengantin duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sampai istrinya, bang di mana kau bang? Nggak jadi saya mencret. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Lalu ada yang bilang sama saya, Ustaz, bahagia benar rumah tangganya itu Ustaz. Kenapa aku bilang bahagia? Tahu Facebooknya, foto-fotonya di Instagram, di WhatsApp bahagia, peluk-pelukan. Saya bilang, beleng-beleng itu kalau foto baku tangkar dia pergi share di Facebooknya. Masa orang bertengkar lalu dia share di Facebooknya? Itu dongok namanya itu. Pasti yang romantis. Saya itu bisa membaca psikologinya orang yang bisa baru bertengkar. Selama ini tidak pernah ada foto istrinya di medsosnya. Tiba-tiba tampil dengan mesra. Biasanya habis selesai selingkuh itu suaminya. Faqadaqalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan saat kita ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan yang ada di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan kuntilanak, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk dia menggesek. Itu setan itu ya. Simpan dulu HP-nya, sebentar kita selfie-selfie. Sebentar ya, kita dengar dulu nasihat. Insya Allah ini manfaat. Bukan nasihat dari Dasat Latif, tapi ini nasihat dari agama untuk membina perkawinan kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati pengantin baru, Adinda Andi Windy Maulia dan Adinda Muhammad Gali Clay. Gel. Ya, karena kalau di Sulawesi saya baca bahasa Sulawesi ini lain artinya. Ya, gele. Makanya saya kasihkan jadi gel saja toh, kalau jadi bahasa Sulawesi bahaya. Ya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teristimewa yang punya acara pada Bapak Kombes Pol Andi Rian Jayadi beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda pengantin, pertama kita harus tahu dulu apa hukumnya nikah. Ya, ada nikah yang haram, ada nikah yang wajib. Yang haram itu yang bagaimana? Yang tidak mampu, baik secara materi maupun secara psikis. Homo, ya, gay, penyuka sesama laki-laki, tidak senang sama perempuan. Kalau dia menikah sama perempuan malah hancur ini perempuan, tidak pernah rasakan kebutuhan psikis, maka dia haram untuk menikah. Atau lesbi, penyuka sesama laki-laki perempuan, dan ini semakin banyak dan mereka eksis. Ya, ini haram. Ya, kemudian yang wajib. Siapa yang wajib sudah mampu secara materi, kemudian mampu secara fisik,
Lalu dia juga nyerempet persinahan. Ini wajib. Siapa mereka? Sudah punya kerja, sudah punya penghasilan, sudah mapan, selalu bawa ceweknya ke sana kemari. Itu dosa kalau dia menikah. Maka dengar ini, yang jomblo-jomblo fisabilillah. Kalian juga yang sudah pacaran, dengar ini baik-baik. Nikah cepat. Dengar ini cewek-cewek. Dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahin, rugi kamu. Motor aja 1 tahun dicicil sudah lunas. Masa kamu dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahi? Maka saya hormat sama laki-laki ini. Masih muda, berani untuk menikah. Tidak semua laki-laki berani untuk menikah. Termasuk kalian yang bawa pacar tapi sampai sekarang tidak menikahi pacarnya. Siapa suruh kau undang saya? Ya, ini hebat ini. Benar deh. Betul kau berani, masih muda. Mertuamu polisi pula. Istrimu orang Bugis pula. Oh luar biasa Pak. Saya perlu kasih tahu apa artinya itu tenrisau. Itu bahasa Bugis, kalau bahasa Indonesianya tenrisau itu tak terkalahkan. Maka siap-siaplah kau menaklukkan orang yang tidak terkalahkan. Ya? Itu bahasa Bugis. Orang Bugis kasih nama itu ada filosofinya. Tenrisau, tenriteta. Kalau tenriteta itu tidak bisa dilewatin. Nah, ini tenrisau ini artinya tak terkalahkan. Ya itu yang pertama lurus, yaitu hukum menikah. Yang kedua yang perlu kita paham untuk nasihat kita, luruskan niat. Nikah itu jangan macam-macam niatnya. Niat apa? Melaksanakan syariat Islam. Niat apa? Mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi katakan siapa yang sudah mampu lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni, bukan bagian dari umatku. Dengar ini baik-baik. Ya, maka luruskan niat. Menikah itu kata Nabi, nikahi seseorang karena 4 hal. Ya, ini bagi adik-adik yang belum mau menikah lagi pusing cari jodoh. Kata Nabi, nikahi seseorang karena 1, kalau kau laki-laki. Nikahilah dia karena kecantikannya. Perlu cantik. Kenapa? Dia 24 jam di depanmu. Kau pulang kerja, ya ada lagi dia. Kau mau tidur, dia lagi di depanmu. Kau mau makan, ya ada lagi dia. Kalau dia jelek, cepat bosan. Akhirnya ganti casing. Tapi cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Cantik betul di medsos, ternyata kamera 360. Cantik itu penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Switch sepenting, 20 tahun cantik, tapi 70 tahun tidak cantik lagi. Maka kalau motif utamamu cantik, maka akan pudar cintamu. Alhamdulillah istrimu cantik bos. Alhamdulillah. Ya, 2. Kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak dilarang mencari orang kaya, tapi yang dilarang materialistik. Apa itu materialistik? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Beda agama, karena banyak uangnya dia pilih. Itu namanya materialistik. Tapi cari orang kaya tidak dilarang. Tapi jangan sampai kau tidak menikah karena kau takut miskin. Tidak ada orang setelah menikah semakin miskin. Kenapa? Logika Qur'annya, 1 manusia ada rezekinya. 1 manusia ada rezekinya. 1 tambah 1 pasti 2. Maka nikahlah, jangan kau pernah menolak pernikahan karena kau tidak merasa tidak mampu. Saya miskin, maka kau akan miskin selama-lamanya. Karena Allah jelaskan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau saya sangka, kalau dia sangka telah makin kaya setelah menikah, saya kasih kaya kau. Maka hakul yakin, cari yang kaya. Tapi adek, jadilah laki-laki yang terhormat. Jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Jangan kau pikir hartanya mertuamu. Jangan, kau akan menjadi laki-laki hina. Berdiri tegak dengan kepala terhormat karena kau hidup di telapak kakimu sendiri. Itu laki-laki. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah seseorang karena keturunannya. Boleh cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka penting cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang keempat, kata Nabi,
nikahilah dia karena agamanya. Ini yang prioritas. Ya, kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Saya bilang jangan salah paham dek. Hadis itu agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Lalu ada stressingnya, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat 4-4-nya. Ada orang cantik, akhlaknya kesurupan. Ada kaya, tapi otaknya beleng-beleng. Ada lagi cerdas, tapi mukanya hancur. Tapi untuk mendapat perempuan yang komplit, paripurna, dia cantik, dia anak keturunan baik-baik, kaya, bagus agamanya, 10-100 cewek, belum tentu ada 1. Kalau ada, tunjukkan saya juga masih mau. Ya kan? Maka utamakan agama. Karena agama, mukanya yang tidak cantik akan baik dengan akhlaknya yang mulia. Kekayaannya terbatas, tapi kaya akhlaknya, maka orang dia puji. Orang memujinya. Maka utamakan agamanya, tapi karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Luruskan niat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Setelah ijab kabul ini dek, percayalah tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Ini semua ini. Muka-muka penuh masalah rumah tangga ini semua. Ya kan? Iya, percaya. Tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Rumah ustadz banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi takut sama istrinya. Semua orang punya masalah. Jangankan ustadz, nabi aja ada masalahnya. Nabi, manusia pilihan, tidak ada dosanya, doanya pasti diijabah Allah. Apa tidak ada masalahnya? Pernah beliau 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Husain pucat. Dibuli, bukan lagi dibuli, diusir dari tanah kelahirannya Mekah. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Tuh Nabi. Bahkan pernah dalam kesetiaan rumah tangga, beliau pernah difitnah, Aisyah selingkuh. Itu rumah tangga Nabi, apalagi rumah tangga milenial. Pasti banyak masalah. Saya kasih kau contoh. Sebelum kau nikahi ini adik, apa masalahmu? Diterima ndak ya? Diterima ndak ya? Diterima ndak? Sudah, diterima. Selesai masalahmu. Oh, ada lagi masalah. Ada corona. Mau menikah ada corona. Ya, selesai menikah seperti ini, apa selesai masalah? Muncul masalah baru, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah, mau punya anak. Tidak ada orang tidak ada masalah. Saya kasih lagi contoh. Istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi tuh bos. Untung ini pasangan sama gagah dan cantik, klop. Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Pergi pesta pengantin duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sampai istrinya, bang di mana kau bang? Nggak jadi saya mencret. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Lalu ada yang bilang sama saya, Ustaz, bahagia benar rumah tangganya itu Ustaz. Kenapa aku bilang bahagia? Tahu Facebooknya, foto-fotonya di Instagram, di WhatsApp bahagia, peluk-pelukan. Saya bilang, beleng-beleng itu kalau foto baku tangkar dia pergi share di Facebooknya. Masa orang bertengkar lalu dia share di Facebooknya? Itu dongok namanya itu. Pasti yang romantis. Saya itu bisa membaca psikologinya orang yang bisa baru bertengkar. Selama ini tidak pernah ada foto istrinya di medsosnya. Tiba-tiba tampil dengan mesra. Biasanya habis selesai selingkuh itu suaminya. Maka dia pasang lagi seperti itu. Hati-hati. Saya juga diprotes sama keluarga. Kenapa itu kau saya lihat tidak pernah itu wallpapermu istrimu. Tidak pernah saya lihat kau bawa foto istrimu di dompet. Saya bilang untuk apa? Nah saya sudah hafal mukanya. Orang yang tidak hafal muka istrinya itu harus lihat fotonya tiap hari. Jadi ibu-ibu yang selalu dipajang fotonya di medsos jangan terlalu percaya diri. Bisa jadi suami sudah mulai lupa muka istri. Ya, percaya deh, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Nah sekarang apa sumber masalah keluarga? Ini dulu dideteksi. 1, sakwa sangka. Apa itu sakwa sangka? Sangka buruk. Telepon suami, kok enggak dijawab? Mulai gelisah. Sangka baik. Telepon suami tidak ada jawaban. Oh berarti suamiku lagi sholat duha di kantor. Telepon 1 jam berikutnya tidak dijawab. Oh lagi menghadap komandan. Telepon tidak dijawab. Sholat jamaah di masjid. Tiba-tiba sore
WhatsApp teman kita masuk, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku nge-grab. Nah, sangka baik. Saya serius ini, ya, sangka baik. Ya, begitu ada temanmu kasih ke informasi, jangan langsung sangka buruk, sangka baik. Tidak semua teman kita itu niatnya baik. Jangankan orang lain, sepupu belum tentu baik. Jangankan sepupu, saudara belum tentu baik informasi dia kasih kita. Bisa jadi dengki. Siapa contohnya? Yusuf alaihissalam. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya. Masa si Ustadz? Itu kan paman saya, saudara bapak saya. Siapa? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa dia mau jahat sama keluarga saya, Ustadz? Dia kan masih sepupu satu kali sama saya. Abu Sofyan itu sepupu satu kali. Jadi ketika kau terima informasi, jangan telan bulat-bulat. Itu yang orang wartawan bilang check and recheck. Bahasa agamanya tabayun. Karena belum tentu informasi yang kita terima benar. Betul dia bonceng cewek, ternyata yang dibonceng itu adalah orang yang mogok motornya dan dia perlu pertolongan baik-baik. Maka dia akhlak baik itu suami. Ketika kita sangka buruk, tidak pernah tenang. 3 tahun berkeluarga, tidak punya anak. Akhirnya di tahun keempat dia pergi periksa ke dokter, ahli kandungan. Tes. Ternyata kata Pak Dokter, Ibu dokter, Bu, Ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang sekali ini Bu. Dia telepon suaminya, Pak, di tahun keempat ini alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Dia sujud syukur. Tapi Bu, tolong ya, ini rahasia berdua. Jangan kau cerita-cerita. Baik Pak, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya Pak? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suamiku lagi yang cerita. Mulai buruk sangka. Datang suaminya cari nafkah. Capek, kepanasan, kena macet. Setengah mati pakai masker. Sana terancam corona di luar. Lalu baru datang. Assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Pembohong memang kamu. Apalagi pembohong. Kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan demi Allah. Siapa PLN tahu? Saya tidak tahu. Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Dia datanglah ke PLN ini. Suaminya juga marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ini Pak, ada catatannya. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ini akibat sangka buruk. Ya, maka sangka baik. Semakin berkeliaran sangka buruk dalam rumah tangga dan hatimu, hakul yakin kau tidak akan pernah abadi berumah tangga. Ya? 2, penyebab masalah dalam rumah tangga, bohong. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara bohong. Bohong sekali, akhirnya apa? Menutupi kebenaran 99. Maka jangan pernah bohong. Lebih baik jujur. Saya kalau ditanya sama istriku, kenapa kau bohong? Saya sayang kau jadi saya bohong. Saya tidak mau lukai perasaan. Tapi akhirnya Allah takdirkan kau tahu apa boleh buat. Maafkan saya sayangku. Kau tetap menjadi ratu dalam istana hatiku. Oh senang sudah itu. Ya, perempuan itu dipuji, disanjung. Jangan selalu dibohongi. Ya? Nah itu kalau kau mau punya rumah tangga bahagia, jujurlah. Dan berawal dari jujur itu sampaikan saja. Dan kita juga putri cewek jangan paranoid. Telepon, di mana kau? Saya di kantor. Di mana kau? Di kantor. Coba video call. Itu yang membuat kita kadang-kala cepat mati. Ya. Satu. Ya. Yang keempat. Ya. Sekarang semua rumah tangga ada masalah. Lalu kalau ada masalah Ustadz, apa solusinya? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi ini dia berdua, ya rumah tangga ini, rumah tangga milenial seperti kalian ini pasti berat. Resepnya 2 deh. Tingkatkan kesabaran, sempurnakan solatmu. Allah yang selesaikan. Apakah orang yang solat tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Cuma Allah yang bantu selesaikan. Rasulullah ada masalahnya. Tapi begitu ada masalah, beliau solat. Kita manusia akhir zaman ada masalah, update status. Berdoanya di Facebook. Berdoanya di Twitter. Teganian kau. Ya Allah lindungi rumah tanggaku. Sibuknya Tuhan mau baca statusmu bos. Berdoanya di mana? Di atas sajadah. Selesai sholat.
Ibu-ibu kadang curhat sama saya biarkan saja dia menangis-nangis. Nah, kalau ibu-ibu curhat itu jangan dibantah, dengar aja. Selesai itu saya bilang, Bu, sampaikan keluhan ibu bukan kepada saya, tapi kepada Allah dalam sholat tahajud atau sholat hajat. Minta kepada Allah. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati suami saya. Engkau yang maha memelihara. Pelihara suami saya dalam cari nafkah. Perempuan semakin liar, tapi jika engkau memelihara suamiku, tidak ada perempuan yang mampu mengalahkannya. Masya Allah. Ya, kau curhat saja. Kau dapat masalah rumah tangga, tak kusangka ternyata seperti ini. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Maka ambil sajadah, kau mengadu kepada Allah, bukan mengadu di medsos. Ya? Nah, tingkatkan kesabaran. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, banyak yang bisa dilakukan di ceramah tapi waktu terbatas. Nah, sekarang yang kelima, resep gampang bahagia. Nah, resep gampang bahagia, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Coba ini dek, tamu-tamu kita, ada kehormatan kita Brigjen, bintang 1 polisi. Siapa yang beliau lihat? Bukan karena 2 pengantin, tapi bapak. Saya datang ke sini, seumur-umur jadi wabah corona ini, baru kali ini saya ceramah di depan umum. Saya datang pertaruhkan, saya tinggalkan Makassar, melawan ini kekhawatiran saya tentang corona, karena saya menghargai bapak, mertua. Nah, ini acara mewah seperti ini. Kenapa? Karena orang tua. Jadi kalau kau mau bahagia, muliakan orang tua. Jangan cari muka sama direkturmu. Jangan cari muka sama bupati. Bukan dia yang besarkan dan nikahkan kamu. Maka kalau rumus mau bahagia, muliakan orang tua. Ibu bapak yang ada rumah tangga di sini, kalau tidak pernah berhenti masalah dalam rumah tangga, barangkali penyebabnya, hakul yakin, bapak mengabaikan tanggung jawab memelihara orang tua. Ya. Paling gampang, ini yang saya amalkan. 2 kali minimal telepon orang tua. Kalau kita tidak serumah, baru bangun telepon. Mak, Pak, gimana kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah menikahkan saya. Hari pertama, hari-hari berikutnya, Pak, gimana kabar? Apa sarapan pagi ini? Doakan, Pak, minta doakan saya. Bu, minta doakan saya. Mau tidur, telepon lagi. Mak, gimana kabar? Ma, jangan lupa maafkan orang-orang yang salah hari ini, Mak, karena itu resep kebahagiaan dalam hidup. Coba lakukan itu dulu. Ya, jangan malah menelpon ibu kita, menelpon manajer kita abaikan. Mak, tunggu dulu ya, menelpon manajer saya, itu sumber masalah hidup. Terbalik mestinya, Pak manajer, mohon maaf, di jalur lain ibu saya menelpon, 10 menit kemudian saya telepon balik Bapak. Itu yang baik. Jangan malah, mohon maaf Pak, ada Bapak manajer saya telepon, saya tutup dulu Pak ya, melukai perasaan orang tua. Ya, birrul walidain. Tidak ada rumah tangga yang sengsara kalau dia memuliakan orang tuanya. Itu aja rumus. Soal rezeki dek, jangan kau cemas. Allah sudah jamin rezekimu. Jangankan kamu yang sarjana, cerdas, cicak. Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak dek? Nyamuk. Tidak masuk akal toh? Cicak di dinding, nyamuk terbang. Gimana mau ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak ada terminalnya. Gimana mau ketemu? Tapi Allah yang jamin rezekinya. Apa kata lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk, patah tulang dia. Maka tidak usah cemas soal rezeki. Ya, berbuat baik saja kau kepada kedua orang tuamu, gunakan ilmumu, Allah buka pintu rezekimu. Hakul yakin, ya. Nah, ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita ini yang datang. 1, biasanya kalau ada cara begini banyak yang tidak sholat. Ini untuk orang Islam. Gara-gara apa? Make up, kuning, coklat, biru, krem, abu-abu. Tidak sholat. Ya, Ustadz bagaimana? Dilarang make up. Ibu-ibu kalau make up untuk bangga suami di depan samping itu ibadah. Kalau ibu make up supaya suami bangga, itu ibadah. Tapi jangan sampai make up membuat ibu tidak sholat. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu wudhu dulu. Sudah wudhu make up. Setelah itu tahan kentut. Karena biar sudah wudhu, sedikit aja Ustaz, tidak habis, tetap batal. Ya. Apalagi yang membuat perempuan banyak tidak sholat. Apalagi nih. Anunya, apa namanya ini? Jilbab, yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. 3 lapis, dikasih miring sedikit, ada kayak pohon-pohon di belakang. Ya.
Saya biasa lihat itu, saya bilang, belen-belen. Dia pakailah yang sempit, baju sempit, jalan setengah mati fating gitu, dong. Coba kalau longgar, kan gak enak jalan ya. Tiba waktu sholat, hanyalah sholat. Kata suaminya, Bu, kau pergi sholat. Saya sudah umrohkan kamu 2 kali. Ini sudah mau asar, kau belum sholat. Apa kata sini? Sadar kau, Pak. Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku, 1 jam dipakai ini. Ya? Nah itu ya. Nah, yang berikutnya, yang banyak kita langgar pada saat acara pengantin begini apa? Banyak praktik mubazir. Terutama itu air gelas. Belum habis kita tusuk lagi yang satu. Belum habis kita tusuk lagi. Jangan, itu uangnya orang. Ya, habiskan baru tambah. Makanan, saya orang kampung, saya waspada kalau acara pengantin di kota, Pak. Karena belum tentu baik. Enak di mata, belum tentu sesuai di leher. Saya pernah dapat mie, saya kira mie panjang-panjang, Pak. Saya ambillah, karena saya suka mie. Banyak-banyak, ternyata apa? Mangga. Waduh, saya mau sisa. Saya mau sisa. Saya sudah bilang jangan mubazir, habis, Pak, menderita saya, Pak. Maka belum tentu enak di mata, belum tentu enak di leher. Ambil sedikit saja, ternyata nyaman, baru tambah. Tidak ada yang persilakan tambah, Ustadz. Saya pakai teori diri saya. Enak, saya mau tambah, tidak dipersilakan. Saya persuruh diri saya, tambah, Ustadz. Iya, mari. Ya, sudah ya. Ketiga, biasanya kalau acara pengantin begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela acaranya orang. Nggak enak makanannya, kayak basi. Padahal membungkus. Dan selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ya. Kemudian, ya. Sudah terakhir, karena waktu terbatas ya. Ada yang saya lupa. Nah ini dek ya, Gley, besok kamu bertengkar sama istri, jangan gampang bilang talak. Itu tidak boleh dipermainkan itu kata talak. Selama masih kau niat untuk sehidup semati dengan istrimu, marah bagaimanapun, jangan ucapkan talak. Tidak boleh dipermainkan ini. Sama tadi akad nikah. Tidak boleh saya wakili kamu, saya terima nikahnya. Jadi meskipun saya main-main. Tidak boleh dipermainkan kata talak. Jadi besok-besok kamu marah, istrimu marah, bawa saya pulang ke orang tuaku. Baiklah, saya ke rumah mertuaku. Jangan gampang bilang talak. Saya talak kamu, jatuh talak 1. Talak 1 itu artinya masih boleh campur. Sama-sama malam rindu, campur halal. Tapi kau bertengkar, saya talak kamu. Keluar rumah kau banting pintumu, saya talak kamu. Jatuh talak 2. Tidak boleh campur tanpa nikah ulang. Kalau kau campur tidak nikah ulang, maka sama hukumnya kau berzina. Saya talak kamu. Keluar dari rumah dia banting pintu, saya talak kamu. Naik di motor, saya talak betul kamu. Jatuh talak 3. Artinya harus cerai dulu, pisah, menunggu masa iddah 3 kali haid. Lalu setelah itu menikah istrinya dengan laki-laki lain. Lalu dia cerai, nunggu lagi masa iddah, baru boleh nikah kembali. Hati-hati, jadi jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau istri kita bilang talaka. Sampai enggak apa-apa, biar sampai di atas pantatnya. Enggak apa-apa. Biar dari talak dari pagi sampai pagi lagi enggak apa-apa. Kenapa? Hak talak ada sama suami, bukan sama istri. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan kepada keluarga kita, anak kita, adik kita yang menikah hari ini. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah itu Allah berkahi rumah tangganya, dunia dan akhirat. Dan bukan cuma di dunia bahagia, juga nanti di akhirat dikumpulkan bersama keluarga besar beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Demikian, semoga ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah lengkap soal pernikahan, banyak ceramah saya. Nasihat kewajiban istri kepada suami, atau kewajiban suami kepada istri, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua, ada di YouTube.
silakan buka channel saya Dasat Latif. Jangan lupa like and share. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.